Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Kemarin dan hari ini ada dua atau tiga berarti ya. Ada teman-teman yang bertanya ke saya mengatakan bahwasanya saya sudah expert di 9 to 5 di kantor udah berapa tahun dan lain sebagainya, sudah skill di bidang saya. Cuman saya tidak pede atau tidak tahu untuk remote work harus mulai dari mana. Nah, saya ngerti banget nih tentang hal seperti ini. Kita semua ngerti. Kita sekarang kalau kamu mendengarkan podcast ini dan di posisi kamu sudah medium ke expert ya, misalnya sudah kerja bertahun-tahun di suatu perusahaan software house atau sudah bisa ngebuat banyak aplikasi, desain dan lain sebagainya. Nah, kamu sudah berarti ada di level intermediate atau expert. Nah, sindrom yang kebanyakan teman-teman yang expert adalah dia lupa saat newbie. Karena itu kita dapetin misalnya kebanyakan ya netizen kita tuh, misalnya ada orang pemula yang nanya di desain grafis, di pembahasan pemrograman atau Android apapun, bisa ada yang nanya, newbie pertanyaannya tiba-tiba dibully habis-habisan. Itu kebiasaan buruk banget deh. Karena memang ya itu sindromnya expert itu gitu, lupa kalau dulu kamu pernah newbie. Jadi misalnya sekarang saya sudah cukupan lah di Python ya, kemudian buat aplikasi sudah banyak, udah bertahun-tahun, maka saya sudah, kalau saya nggak sengaja mengingatkan diri saya sendiri, saya bisa lupa bahwasanya dulu saya sekedar membuat hello world di Python aja bingung. Atau cara memahami sebesar apa sih Python itu, luasnya, bahasa scope-nya itu susah karena pemula banget. Nah, karena itu hal yang sama berlaku di remote work. Menjadi newbie itu seperti kamu keluar dari rumah mau menempuh jalan yang baru, tapi jalannya lampunya mati. Atau kamu pakai mobil, tapi mobilnya lampunya mati. Kamu bisa menggerakkan setir, menggerakkan kopling, gas dan lain sebagainya, kamu bisa. Cuman lampunya mati. Nah, mentoring di remoteworker.id ini adalah untuk akan menjadi lampumu yang di mobil yang tadi jalannya lampunya mati itu. Jadi kita akan menerangi jalanmu. Kenapa? Karena kita udah tahu dan udah pernah ngalami sakit pahitnya kerja remote work di awal-awal. Kami dulu juga, kebanyakan kami ini dari awal tuh otodidak ya. Kemudian coba-coba aja deh. Oh dapat. Coba-coba itu berarti bukan kata-kata yang ringan loh ya. Coba-coba itu berarti kamu misalnya kalau yang sekarang ini ngebuat account di Upwork itu bisa kepental-pental terus karena entah gimana si Upwork itu bisa punya cara untuk ngebuat orang susah mendaftar, itu susah banget. Coba kalian baca, ikutin grup di Upwork Indonesia itu kan yang ketolak banyak banget. Nah, salah satu mentoringnya kami adalah memastikan kamu approve-nya langsung seketika. Ada deh caranya. Itu kita lewat riset juga. Nah, kemudian juga dulu nggak ngerti juga, kok udah nyari job ya, berkali-kali masukin lamaran, kok ditolak terus. Apa salahnya gitu kan. Kata-kata ini bukan kata-kata yang ringan loh ya. Bayangkan kalau kamu 1 bulan terus ngirim lamaran kerjaan, ditolak terus. Gimana rasanya? Atau bisa-bisa kamu patah hati sebelum dapat job kan. Nah, karena itu kami juga di Antares yang pertama, yang kedua yaitu membantu kamu mencari job di mana peluangmu untuk ditolak sedikit. Ada caranya. Kemudian yang ketiga, kita bantu kamu untuk ngebuat kunci utama seseorang itu nembus remote work, yaitu cover letter. Cover letter itu bukan hal yang sederhana loh ya. Jadi ada job misalnya buatkan aplikasi Django, Python Django atau PHP Laravel yang akan bisa mengambil data dari CNN secara otomatis yang berkaitan dengan topik COVID-19 misalnya gitu. Gimana cover letter sesuai? Kalau kamu bilang, kan cuman bilang hai aku bisa ya gitu kan. Ya, tapi masalahnya adalah kamu akan berkompetisi dengan orang dari seluruh dunia. Amerika, Australia, Jepang, Kanada, semua kamu berkompetisi dengan mereka. Gimana caranya supaya kamu saat si klien melihat cover lettermu, dia seketika mau dan meng-hire kamu. Begitu kamu sudah
dijawab oleh klien, belum mulai job loh ya. Begitu kamu sudah mulai dijawab oleh klien, maka 99% kamu sudah diterima di job itu. Tinggal 1% aja, asal kamu jangan ngaco. Ngaco tuh misalnya kamu buat cover letternya bagus banget, tiba-tiba pas dia tertarik, kemudian kamu jawab, ternyata kamu nggak bisa apa-apa. Nah, itu berarti kamu ngaco banget. Dan lain sebagainya, ada banyak hal-hal yang bisa membuat itu terjadi. Nah, kemudian setelah itu, yang keempat, kita akan ajarin kamu cara menggarap pekerjaan tersebut per hari-hari, sehari-harinya. Kita akan motivasi kamu, kita akan bantu kamu menghindari kesalahan-kesalahan. Misalnya yang kesalahan yang paling sederhana itu adalah ya, kamu mengatakan hal yang tidak kamu kerjakan. Misalnya klien minta aplikasi 10 fitur, kamu sebenarnya belum bisa, tapi kamu bilang aja sama klien, oke bos, fitur pertama sudah rampung, besok ya, atau nanti sore saya push, kemudian kamu ngerjain lagi. Kamu ternyata nggak selesai. Nah, itu nggak boleh. Itu hal-hal kecil tapi besar yang harus kamu hindari per hari-hari. Nah, kemudian kita bantu lagi cara menjaga klien jangan sampai hilang. Ada banyak hal-hal kecil yang bisa membuat klien itu hilang. Kemudian bantu lagi cara menjaga keseimbangan hidup. Karena berbahaya loh ya, kerja di rumah, kalau kamu nggak berhati-hati, kamu bisa kehilangan waktu 7 harimu kerja terus. Itu bisa banget. Nah, yang menarik lagi setelah kamu berhasil menjaga semua itu adalah cara bagaimana kamu punya tim, cara mendelegasikan pekerjaan. Cuma untuk bagian yang ini nggak semua orang bisa sih. Saya paham ini karena menjadi pemimpin, menjadi leader tim itu bukan hal yang mudah di mana semua orang itu bisa. Nah, kemudian lagi terakhir adalah intinya adalah kami ingin membantu kamu untuk lebih bahagia dalam menjalani hidup. Karena lepas dari pekerjaan 9 to 5 di kantor, di mana kamu mungkin harus meninggalkan anak istri di kota yang lain, karena saya pernah ngalamin itu, jadi saya tahu rasanya jadi PJKA, persatuan apa ya, pulang Ahad kembali Senin, lepas ya. Kayak gitulah. Oke teman-teman, itu aja. Jadi intinya adalah kami akan bantu kamu untuk memulai karir remote work, menjaganya, mengembangkannya, dan supaya kamu kemudian bisa menjadi mentor untuk orang lain. Oke, thank you. Selain itu, satu hal utama lagi, hampir kelupaan, layanan kami lifetime. Kenapa lifetime? Karena tiap orang berbeda-beda. Ada teman yang benar-benar bisa berhasil nembus remote work setelah dia kerja 9 to 5 skill dalam waktu 3 hari. Tapi ada waktu seminggu, ada yang sebulan, atau 6 bulan. Kalau kamu buatnya, kok bisa lama banget? Karena sibuk. Karena saya tahu 9 to 5 itu sibuk banget, kemudian mungkin saat sudah mendaftar itu waktunya luang, tapi begitu sudah mau mulai sibuk, ternyata begitu mau mulai nembus remote work, ternyata malah jadi sibuk banget lagi. Nah, nggak bisa. Jadi karena itu layanan kami lifetime, diskusi dengan kami lifetime, materi yang bisa diakses lifetime, jadi kamu nggak usah khawatir kalau misalkan ada tuh kalau bimbingannya yang ada batas waktu. Kita enggak lah, soalnya itu juga akan merepotkan sekali bagi kamu kalau kami ngebatasi kamu misalnya dalam waktu 3 bulan harus lolos, kalau enggak dikeluarkan dari sistem. Kita enggak. Jadi lifetime, don't worry.